Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Happy Incredible Sunday. Bapak Ibu Saudara-saudara sudah mengambil waktu terlebih dahulu pastinya untuk menyembah Tuhan. Kita akan belajar dan dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kebaikan Tuhan. Waktu yang baik ini kami masih kembali boleh ada menikmati, belajar kebenaran firman Tuhan. Ini adalah waktu yang baik bagi kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua, sehingga firman Tuhan dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, rekan-rekan jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan kembali belajar kitab Daniel. Kalau minggu lalu kita belajar dan mendengarkan tentang Daniel pasal 1 dan 2, hari ini kita akan lanjut kepada Daniel pasal 3. Nah, saudara-saudara, kitab Daniel pasal 3 masih menceritakan tentang keempat orang ya. Di kitab Daniel pasal 1, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tetapi Daniel pasal 3, saudara bisa buka Alkitab saudara, khusus bicara tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang mendapat hukuman karena tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar ya. Mereka dicampakkan ke dalam api. Ya, judul di dalam Daniel pasal 3 adalah perapian yang menyala-nyala. Nah, saudara-saudara, apa sih maksud daripada api sebenarnya bagi orang Kristen ya? Di dalam Malaki 3 ayat 2 di situ dikatakan bahwa Allah itu seperti api tukang pemurni logam ya. Ya. Lalu di dalam kitab Yohanes juga pernah bernubuat, Yohanes 3:11 ya, bahwa Yesus ya, dia akan membaptis kamu itu dengan Roh Kudus dan dengan api ya. Jadi bukan hanya dengan roh tapi dengan api. Ya, dalam Markus 9:49 Yesus menegaskan setiap orang akan digarami dengan api. Nah, kita orang percaya kan harus jadi terang dan garam ya, tetapi cara sebelum kita menjadi garam, maka kita harus digaraminya dengan api, Saudara. Maksudnya adalah api ini adalah alat untuk membuat kita bisa menjadi garam. Api ini adalah alat untuk memurnikan iman percaya orang Kristen. Api ini adalah sarana yang Tuhan pakai supaya kita bisa dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang siap pakai untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan ya. Nah, inilah maksud daripada api. Nanti saya akan terangkan di dalam beberapa kasus di dalam cerita Daniel. Nah, kita lihat di dalam kisah Daniel, saudara, ada 4 macam model api yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Apa saja itu? Saudara lihat ayat yang pertama, saudara lihat ayat yang ke-8 ya. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Saudara. Jadi api yang pertama yang diterima oleh ketiga pemuda ini, Sadrak, Mesak, dan Abednego, adalah api tuduhan, saudara. Ya, dituduh. Ya. Mereka menuduh bahwa 3 pemuda Ibrani ini tidak mau menyembah patung buatan Nebukadnezar ya, dan tuduhan mereka ini memang benar, saudara ya. Mereka dituduh. Saudara bicara tentang tuduh, saudara ingat kasus Yesus ya. Semua hal dituduhkan kepada Yesus ya. Tidak ada satupun yang bisa sampai orang naik menjadi saksi dusta pun tidak bisa menuduh Tuhan Yesus dalam hal-hal yang dia kerjakan, saudara ya. Sehingga ditemukanlah satu
kasus ya yang dituduhkan yang dianggap itu adalah melecehkan Allah orang Yahudi, itulah baru Yesus dihukum, saudara. Ya. Tetapi tidak ada satupun perbuatan-perbuatan Yesus itu yang melanggar aturan, saudara. Ya. Jadi kalau hari ini kita sebagai orang Kristen pun mengalami tuduhan-tuduhan, saudara, Yesus juga mengalami tuduhan-tuduhan. Saudara mau ibadah, saudara rajin beribadah, saudara dituduh, saudara rajin pelayanan, saudara dituduh, kerajinan pelayanan dan lain sebagainya. Orang Kristen akan mengalami yang namanya tuduhan-tuduhan itu, saudara. Ya. Yang kedua, 3 pemuda Ibrani ini mengalami api kegeraman dan kemarahan. Ayat yang 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, ya, jadi raja sangat geram mendengar tuduhan ini, dan 3 pemuda Ibrani itu dibawa dalam geram dan marahnya raja. Itu mereka dihadapkan. Ya, saudara, Yesus juga mengalami hal yang sama. Rasul-rasul juga mengalami sama. Saudara, saya juga banyak saksian ya bagaimana mengikut Tuhan. Ya, ada kegeraman orang, kemarahan orang yang dilampiaskan kepada kita, saudara. Yang ketiga, saudara, api yang dialami oleh 3 pemuda Ibrani ini adalah ayat yang ke-15, api ancaman, saudara. Ya, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, bab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Nah, saudara, ya, ada ancaman yang diberikan oleh Raja Nebukadnezar, ya. Ya, tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan ke dalam api itu, ya. Ikut Tuhan itu juga kita mengalami banyak ancaman, saudara, ya. Kalau melakukan kebenaran, saudara-saudara bisa didepak dari kantor saudara, dari karir saudara, ya, hubungan saudara, ya, bahkan dari tengah-tengah keluarga pun kadang-kadang kita bisa dicampakkan, saudara. Ya, ada begitu banyak ancaman, ya. Rasul-rasul, saudara lihat, ya, mereka mengalami banyak ancaman kelaparan, ya, ancaman pemerintah, dari masyarakat dan lain sebagainya, ya. Banyak sekali ancaman. Ya, ini api yang dihadapi oleh 3 pemuda Ibrani. Lalu yang terakhir, saudara, ayat yang ke-20, mereka mengalami api penderitaan, ya. Kalau yang tadi hanya tuduhan, ya, ancaman, tetapi yang terakhir penderitaan, saudara. Ayat yang 20. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian menyala-nyala. Jadi yang terakhir, saudara, ini benar-benar penderitaan, ya. Yesus juga mengalami hal yang sama, ya. Dia mati, sampai mati, saudara. Rasul-rasul semuanya martir, saudara, ya. Bahkan banyak orang Kristen yang alami hari ini mengalami penderitaan, diejek, dihina, ya, dicaci maki, ya, demi kebenaran harus hilang jabatan dan lain sebagainya. Wah, saudara, ini resiko-resiko kita waktu kita ikut Yesus, ya, karena nilai-nilai kerajaan Allah itu beda dengan nilai-nilai dunia, sehingga dunia ingin menuduh kita, ingin mengancam kita, ingin membuat kita menderita, saudara, karena kita tidak sama dengan mereka, ya. Nah, saudara-saudara, apa yang Allah ingin lakukan lewat sarana api itu, ya? Apa yang Allah ingin lakukan, saudara? Yang pertama, saudara, api itu adalah alat Tuhan untuk menemukan iman yang sejati, saudara. Maka dari kasus api ini, saudara, sebelum kita lihat kasus cerita 3 pemuda Ibrani ini, saudara lihat kata Petrus dan kata Paulus dulu, ya, dalam 1 Korintus 13, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu, ya. Ya, api ini adalah ujian untuk setiap pekerjaan kita, saudara, ya. Petrus juga mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Nah, saudara lihat, ya, dengan api diujinya, ya, kemurnian iman kita. 1 Petrus 4:12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Kita sudah diingatkan, ya, rasul-rasul sudah memberi peringatan, api itu, saudara, ya, itu untuk menguji, supaya apa? Allah menemukan orang-orang yang memiliki iman yang sungguh. Memang untuk mendapatkan janji Tuhan itu kita harus memiliki iman, tapi iman yang seperti apa, saudara? Nanti kita bandingkan iman 3 pemuda Ibrani dan iman daripada Nebukadnezar. Nah, yang pertama kita lihat iman dari pemuda Ibrani, ada 2 hal yang bisa kita pelajari. Ayat yang ke-16.
Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Saudara lihat, ya disuruh menyembah, ya mereka difitnah, ya mereka diancam, ya mereka menjawab dalam hal ini, saudara, dalam hal ini tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Dalam hal apa? Dalam hal taat tunduk kepada perintah Allah. Dalam hal jika ada pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah, tidak ada negosiasi bagi orang percaya. Mereka tidak akan langgar. Ini iman yang sungguh-sungguh, saudara. Maka itu jemaat Diper yang saya kasih dalam Tuhan. Saya bersyukur bisa membagikan firman Tuhan ini kepada kita semua, ya, meskipun hanya online. Saudara, jadilah orang yang memiliki iman yang seperti ini. Tunduk kepada perintah Tuhan. Ya, kalau ada hal-hal yang bertentangan, saudara, dalam karir saudara, dalam pekerjaan, hubungan saudara, saudara, tunduk, taat pada Tuhan. Kalau Tuhan bilang tidak, ada firman Tuhan bilang tidak, ada firman Tuhan yang melarang, maka kita jangan neko-neko. Tunduk. Ini iman yang benar, saudara. Ya, tunduk sepenuhnya, saudara. Yang kedua, saudara, iman yang seperti apa? Ayat 17 dan 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Saudara lihat, ini iman yang benar, saudara. Apa itu, saudara? Bahwa iman yang menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Ya, kadang-kadang kita selalu tidak mau masuk dalam rencananya Tuhan, ya. Tuhan, janganlah kalau bisa orang tua saya begini, Tuhan. Tuhan, janganlah kalau bisa kekasih saya begini, Tuhan. Tuhan, kalau bisa beginilah, Tuhan. Tuhan, begini. Kita yang selalu mengatur, saudara. Tapi iman yang benar adalah iman yang percaya dalam segala situasi. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Ya, hari ini mungkin saudara sedang mengalami masalah-masalah yang sulit dalam hidup saudara. Saudara sedang di posisi yang tidak mengenakan, saudara. Kalau itu atas izin Tuhan, saudara tahu itu adalah atas kehendak Tuhan. Saudara tahu itu Tuhan bawa saudara ke sana, saudara. Ya, serahkan dengan totalitas kehidupan saudara kepada Tuhan, ya. Jangan pakai pola pikir kita. Ini iman yang benar, saudara. Ini iman yang benar. Orang diselamatkan karena iman, tapi inilah iman yang benar. Taat sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, penyerahan total atas kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, ini iman. Saudara lihat, kita bandingkan dengan iman daripada Nebukadnezar. Dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, ada 3 kali, saudara, Nebukadnezar mengalami berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan dengan begitu luar biasa. Di pasal 1 ayat 19-20, saudara lihat. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaan. Saudara, ini pertemuan pertama raja melihat, ya, kebesaran Tuhan lewat 4 pemuda Ibrani, saudara. Ya, saudara, dia lihat, ya, begitu luar biasa 4 pemuda Ibrani. Lalu di pasal 2 ayat 47, berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya Allah itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. Saudara, waktu raja mimpi, saudara, ya, Daniel menunjukkan kehebatan daripada Allahnya Daniel. Ya, raja memuji, saudara. Raja bersyukur, raja melihat kehebatan ini, saudara. Ya, dia percaya, dia mengagungkan Tuhan. Ya, dan kejadian ketiga adalah kejadian di pasal 3. Ya, waktu dia menghukum 3 pemuda Ibrani ini masuk dalam api, dia melihat ada Tuhan bersama-sama dengan mereka. Dia pun memuji Tuhan. Ya, ayat 28, 3-28. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego yang telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun. Saudara, ini luar biasa sekali, saudara. Ya. Tetapi saudara lihat iman Nebukadnezar. Iman yang hanya terkagum-kagum dengan pekerjaan Tuhan. Saudara, banyak orang Kristen yang model seperti ini, ya. Wah, Tuhan berkati. Tuhan sertai, Anda rasakan, Anda melihat. Tapi hanya sebatas di situ. Ya. Tidak ada kedisiplin, tidak ada konsisten, tidak ada ketaatan, tidak ada penyerahan total sama Tuhan. Ya, hanya sekedar mengagum, meninggikan Tuhan. Oh ya, Tuhan besar segala macam. That's it, selesai. Itu sama dengan Nebukadnezar, saudara. Ya,
Saudara tahu akhir hidupnya bagaimana. Nanti saya akan ceritakan dalam pasal-pasal selanjutnya. Ya. Janganlah menjadi orang Kristen yang seperti ini. Jadi ini penting sekali ya. Api itu untuk Tuhan melihat. Untuk alat sebagai Tuhan mendapatkan orang-orang yang punya iman-iman yang luar biasa, saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, apa yang Allah ingin lakukan lewat sarana api itu, saudara? Yang kedua adalah api adalah cara Allah untuk menyatakan dirinya, saudara. Saudara lihat di dalam pasal 3, 23, 24. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan tangan terikat. Dengan terikat. Kemudian terkejut Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukan ketiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Saudara lihat, api itulah sarana untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Ya, untuk kita bisa mengalami Tuhan, saudara. Tuhan berjanji, saudara, dalam Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Ya, Tuhan ingin menyatakan, menampakkan dirinya, ya ingin berjumpa dengan kita, saudara. Kadang-kadang karena itu, saudara, waktu kita mengalami hal yang sulit dalam hidup kita, jangan kita fokus kepada apinya, saudara. Jangan fokus pada mungkin masalahnya bersama keluarga, orang tua, ya sama hubungan di kantor, sama bos, sama rekan kerja, dan lain sebagainya. Kita fokus kepada masalah api itu, saudara. Padahal kita lupa, ya Tuhan ingin berjumpa dengan kita lewat api itu. Tuhan ingin bersama kita. Tuhan ada di situ, saudara. Ya, api ini adalah alat Tuhan menyatakan dirinya, saudara. Jangan sia-siakan. Jadi itu kalau saudara dalam kondisi sekarang ada dalam api, saudara, ada Tuhan di situ, saudara. Tanya Tuhan, apa maunya Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan, saudara. Temui dia. Ya. Anda rasakan penyertaan Tuhan di dalam api, saudara. Yang kedua, saudara, Allah ingin menjelikan mata banyak orang tentang siapa Allah. Kita lewat api itu, saudara, lihat ayat yang langsung saja ayat yang ke-27. Dan para wakil raja, para penguasa, bupati, para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang yang tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego, ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Itu saudara lihat, ya, lewat api, ya. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam api, ya, Tuhan juga ingin menyatakan, ya, siapa dia. Tuhan ingin menyatakan dirinya juga, bukan cuma kepada kita, bukan cuma kepada Anda, tapi kepada seisi rumah Anda, kepada seisi tempat kerja Anda, kepada seisi lingkungan masyarakat saudara. Tuhan ingin menyatakan dirinya. Inilah tujuan, ya, di balik api yang sedang kita hadapi saat ini, saudara. Ya. Mari kita sadar untuk hal ini. Ya, dan yang terakhir, apa yang Allah ingin lakukan lewat sarana api itu, saudara? Yang terakhir adalah api adalah cara Allah untuk mempromosikan kita, saudara. Di ayat yang paling terakhir, ayat 30. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Saudara, ya ini ya berkat Tuhan atas api. Jadi saudara, jangan menggerutu pada saat mengalami api. Jangan cepat-cepat saudara mengambil langkah-langkah yang salah ketika saudara sedang menghadapi masalah pencobaan dalam kehidupan saudara, ya, karena ini adalah alat-alat yang Allah gunakan sebenarnya, ya. Jadi api ini adalah alat untuk menemukan iman yang sejati, saudara, ya. Api ini adalah cara Tuhan untuk menyatakan dirinya, dan api adalah cara Allah untuk mempromosikan kita. Mari saudara yang sedang berada dalam atau belum masuk atau sudah masuk dalam api, sadar ada Tuhan di situ, ya. Tuhan ingin menemukan iman yang sejati di situ.
Tuhan ingin menyatakan dirinya kepada Anda di situ. Dan ingat saudara, kalau saudara berhasil, ada promosi yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pembelajaran Tuhan dalam kitab Daniel pasal 3 ini. Kami bersyukur, inilah yang kami rindukan. Kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang taat pada Tuhan dalam segala situasi. Iman yang penyerahan sepenuhnya atas kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh Tuhan diuji Tuhan. Kami boleh masih ada masuk ke dalam api-api, dalam berbagai macam-macam api dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, biar kami sadar bahwa api itu untuk menolong kami, sehingga kami memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus.